Dengan adanya Atman di dalam tubuh manusia, mengharuskan kita untuk selalu menyayangi bukan saja manusia dengan sesamanya, tetapi juga dengan hewan dan tumbuhan. Halo anak-anak dan teman-teman semua, Om Swastiastu. Kita ketemu lagi nih. Hari ini Miss Nesi ingin membahas tentang Atman. Pasti kalian sering kan mendengar tentang Atman. Yang kita tahu dan yang sering kita dengar, Atman berada pada setiap makhluk. Atman ada di dalam diri setiap makhluk ciptaan Sang Hyang Widi Wasa. Lalu apa ya Atman itu? Atman adalah percikan kecil dari Brahman atau Sang Hyang Widi Wasa. Ini berarti Atman adalah bagian dari Sang Hyang Widi Wasa itu sendiri. Dengan adanya Atman ini, manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup. Di dalam diri manusia, Atman disebut dengan Jiwatman. Pada hewan, Atman disebut dengan Janggama. Dan pada tumbuhan, Atman disebut dengan Stawara. Sebenarnya Atman yang ada di dalam setiap makhluk hidup itu sama. Hanya saja yang membedakan adalah stula sarira dan juga kemampuan yang diberikan oleh Sang Hyang Widi Wasa. Dengan adanya Atman, manusia dan hewan dapat bernafas dan bergerak secara aktif. Manusia dan hewan dapat berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sedangkan tumbuhan hanya mampu berkembang biak dan dapat bergerak ketika mendapat bantuan dari alam. Sang Hyang Widi Wasa memberikan Atman dan segala kesempurnaannya kepada manusia, agar manusia dapat beraktivitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa adanya Atman di dalam diri manusia, maka kita tidak akan mampu berbuat apapun. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Bhisma Parwa. Sebagai rupa Sang Hyang Aditya menerangi dunia, demikianlah Atman menerangi badan. Ialah yang menyebabkan kita dapat berbuat. Anak-anak dan teman-teman semua, di dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan Atman memiliki 12 sifat. Yakni Atman tidak bisa tersakiti oleh senjata, Atman tidak bisa terbakar oleh api, Atman tidak bisa terkeringkan oleh angin, Atman tidak bisa terbasahkan oleh air, Atman bersifat kekal abadi, Atman tidak berpindah-pindah, Atman tidak bergerak, Atman tidak terfikirkan, Atman tidak dilahirkan, Atman tidak berubah, dan Atman selalu sama. Nah, dengan adanya 12 sifat Atman di dalam kitab Bhagavad Gita ini, maka kita menyadari bahwa sebenarnya Atman itu tidak terikat keduniawian. Atman tidak bisa mati, Atman tidak bisa tersakiti, dan Atman tidak berwujud. Lalu bagaimana kita bisa merasakan segala rasa di dalam kehidupan ini? Itu dikarenakan adanya stula sarira atau badan kasar yang diberikan oleh Sang Hyang Widi Wasa. Badan kasar inilah yang membuat kita mampu untuk merasakan segala rasa di dalam kehidupan. Karena badan kasar ini sangat terikat dengan keduniawian. Dengan adanya Atman di dalam tubuh manusia, mengharuskan kita untuk selalu menyayangi
bukan saja manusia dengan sesamanya, tetapi juga dengan hewan dan tumbuhan. Seperti juga yang terdapat pada ajaran Tatom Asi. Tatom Asi artinya itu adalah engkau adalah itu. Ajaran ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama. Kita sama-sama berasal dari Sang Hyang Widiwasa dan hidup karena Atman. Hanya saja stula sarira atau badan kasar dan kemampuan yang diberikan Sang Hyang Widiwasa berbeda-beda. Anak-anak dan teman-teman semua, banyak yang bertanya, di manakah keberadaan Sang Hyang Widiwasa itu? Dengan adanya ajaran Atman ini, kita disadarkan bahwa sebenarnya Sang Hyang Widiwasa itu sangat dekat dengan kita. Sang Hyang Widiwasa ada di dalam setiap diri makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang benar. Karena keberadaan Sang Hyang Widiwasa akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih secara jasmani dan rohani. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Miss Nesi terkait ajaran Atman. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata Miss Nesi tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.